Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi terakhir kita adalah persamaan garis singgung pada lingkaran. Nah, berhubung PTS nanti materinya sampai dengan persamaan garis singgung melalui titik di luar lingkaran dan persamaan garis singgung dengan gradien tertentu, maka materi saya sampaikan secara online ya, karena pertemuan kita sudah tidak ada. Jadi nanti setelah PTS sudah ganti materi. Nah, untuk persamaan garis singgung melalui titik di luar lingkaran itu langkahnya atau caranya ada sedikit perbedaan dengan yang pada lingkaran. Hanya ada tambahan, sisanya sama sebenarnya. Hanya ada tambahan di langkah awal. Nah, untuk persamaan garis singgung melalui titik di luar lingkaran itu berbentuk garis singgungnya seperti ini. Jadi ada dua. Oleh karena itu, yang mau dicari yang mana sih? Nah, titik yang ini, yang dimaksud titik di luar lingkaran itu ini. Nanti, untuk menentukannya, kalian harus menarik titik ini ya ke garis atau ke lingkarannya supaya menyinggung ya. Garis ini ditarik supaya menyinggung lingkaran. Kemudian akan diperoleh dua titik. Ini yang dinamakan titik singgungnya. Jadi nanti akan ada dua titik singgung yang kita peroleh. Kemudian garis yang terbentuk oleh titik singgung ini adalah garis kutub namanya. Jadi nanti langkah yang pertama untuk menentukan persamaan garis singgungnya ini yang dua ini, maka langkah pertama kalian harus menentukan garis kutub. Garis kutub diperoleh dari mana? Garis kutub kalian peroleh dari persamaan garis singgung yang nanti diuraikan persis sama seperti diperoleh dari persamaan lingkaran ya. Persamaan lingkaran yang nanti kalian uraikan persis sama ketika kalian menentukan persamaan garis singgung lingkaran. Kemudian setelah ketemu garis kutubnya, kalian substitusikan ke persamaan lingkaran sehingga nanti akan diperoleh titik singgung. Kalau titik singgungnya sudah diperoleh, nanti titik singgungnya disubstitusikan ke persamaan lingkaran sehingga ke persamaan garis singgung ya, ini bukan persamaan lingkaran. Kalian substitusikan ke persamaan garis singgung. Nah, ini diralat garis singgung. Sehingga nanti diperoleh persamaan garis singgung lingkaran yang tepat. Nah, kemudian supaya lebih paham, di sini saya ada contoh persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 8 yang ditarik. Nah, biasanya ciri-ciri untuk titik di luar lingkaran itu ada kata-kata ditarik dari titik min 3,1 di luar lingkaran. Kadang ada keterangan di luar lingkaran, kadang hanya ada kata-kata yang ditarik, tergantung soalnya. Langkah yang pertama sebelum ke sini, ada kata-kata harus dicek. Nah, diceknya bagaimana? Kalian harus ngecek dulu. Ini langkah pertama, cek dulu, setelah itu baru ke bawah. Dicek, apa yang dicek? Dicek apakah ini melalui di dalam lingkaran, pada lingkaran, atau di luar lingkaran. Ingat lagi, dibuka lagi catatannya, kedudukan titik terhadap lingkaran. Ada 3 jenis kedudukan titik terhadap lingkaran. Kita ingat-ingat lagi, kedudukan titik terhadap lingkaran atau posisi ya. Nah, ada 3. Yang pertama yaitu pada lingkaran. Kalau pada lingkaran itu akan ada syaratnya. Syaratnya apa? X kuadrat plus Y kuadrat itu akan sama dengan R kuadrat. Kemudian ada yang di dalam lingkaran. Kalau di dalam lingkaran, maka nanti syaratnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari R kuadrat. Kemudian ada yang di luar lingkaran. Ini yang akan kita gunakan. Kalau di luar lingkaran, syaratnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat akan lebih dari R kuadrat. Nah, ini yang akan
kita gunakan. Nah, cara ceknya bagaimana? Jadi nanti dari soal ini kalian substitusikan titiknya ke persamaan garis singgungnya. Titiknya untuk cek, langkah pertama yang kita lakukan adalah ini ya, kita kerjakan. Yang ini adalah materi ya, yang kalian ingat kembali dulu di awal ya. Nah, sekarang kita kerjakan soal ini. Persamaan garis singgung lingkarannya yang mau dicari, kita tulis dulu persamaan lingkaran yang diketahui. Persamaan lingkaran yang diketahui di soal apa? X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 8. Kemudian apa lagi? Ditarik dari titik apa? Min 3,1. Kemudian langkah yang pertama kalian harus apa? Cek apakah di dalam atau di luar lingkaran. Cara ceknya apa? Titik ini min 3,1 kalian substitusi kemana? Ke X kuadrat plus Y kuadrat, ini 8. Nah, di sini jangan diberi tanda dulu. Kalian masukkan dulu X nya ini min 3, Y nya apa? 1. Masukkan ke sini min 3 kuadrat plus Y nya 1 ya. 1 kuadrat, sini 8. Ini berapa? 9 plus 1, 8. Lebih besar apa lebih kecil? 9 tambah 1, 10. Sini 8. Berarti apa? Lebih besar. Nah, ketika ini apa? Ini adalah R kuadrat. Berarti kalimat ini apa? Berarti di sini X kuadrat plus Y kuadrat lebih besar dari R kuadrat. Karena lebih besar tandanya, maka di luar apa? Di luar lingkaran. Kalau di luar lingkaran berarti tadi di awal. Nah, ini kita langsung gunakan cara ini. Pertama, kalian menentukan apa? Tadi pertama ngecek. Yang kedua, kalian menentukan garis kutub. Garis kutub diperoleh dari mana? Garis kutubnya dari persamaan lingkaran ini kalian uraikan menjadi X1X plus Y1Y sama dengan 8. Sama seperti persamaan garis singgung ya. Kemudian diapakan? Ini kalian substitusikan titiknya. Tadi ada titik min 3,1. Min 3 sebagai X1, 1-nya sebagai Y1. Masukkan ke sini menjadi X1-nya min 3X. Y1-nya 1 berarti plus Y sama dengan 8. Min 3X-nya pindah ke kanan. Ini dibuat menjadi Y sama dengan ya. Sehingga diperoleh 3X plus 8. Min ke sini plus. Nah, kita punya ini. Yang kita peroleh ini apa? Kita substitusi kemana? Ke X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 8. Ke persamaan lingkaran tadi ini yang diketahui di soal. Substitusikan ke sini. Y-nya berarti diganti dengan 3X plus 8. Tulis X kuadrat plus. Nah, 3X plus 8 kuadrat sama dengan 8. Tinggal dihitung X kuadrat plus. Nah, ini kalau bingung boleh oret-oretan ya. Sehingga ketemunya 9X kuadrat plus 48X plus 64. 8-nya pindah min 8 sama dengan 0. Kemudian ini menjadi 10X kuadrat plus 48X plus dikurangkan ketemunya 56 sama dengan 0. Bagi 2, ini 5X kuadrat plus 24X plus 28 sama dengan 0.
Setelah itu tinggal difaktorkan, berarti 5x, sini x, ketemunya sini 14, sini 2 ya. Nanti bisa dioret-oret lagi kalau yang lupa. Nah, sehingga diperoleh 5x plus 14 sama dengan 0, 5x sama dengan min 14, x-nya ketemu min 14 per 5, yang satunya x plus 2 sama dengan 0, x sama dengan min 2, yang ini ketemu min 2, sehingga kita punya 2x. Nah, dari 2x ini kita substitusikan ke sini, ke y, sehingga y sama dengan 3 dikali min 14 per 5 plus 8, ketemunya y sama dengan min 42 per 5 plus 40 per 5, y nya ketemu min 2 per 5. Dari sini diperoleh titiknya yaitu min 14 per 5, min 2 per 5. Yang satunya dari sini y nya sama dengan 3x plus 8, x nya diganti min 2, 3 dikali min 2 plus 8 sama dengan min 6 plus 8, y nya ketemu 2. Nah, dari sini ya kita peroleh titiknya berapa, x, y, berarti min 2,2. Berarti kita punya berapa titik? Kita punya 2 titik singgung. Nah, 2 titik singgung ini kalian substitusikan ke persamaan garis singgungnya. Nah, berarti langkah yang ketiga itu apa? Langkah ketiga tadi kalian punya persamaan lingkarannya apa? Persamaan lingkarannya x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 8. Berarti persamaan garis singgungnya apa? Persamaan garis singgungnya berarti x1x plus y1y sama dengan 8. Nah, saya menggunakan titik yang ini ya. Saya berikan contoh yang sederhana, titik yang min 2,2. Kita tulis min 2,2. Sebenarnya ini dicari dua-duanya, tapi saya berikan contoh satu ya. Nanti yang satunya sama, kalian bisa hitung sendiri. X satunya ini, ya satunya ini. Sehingga x1x menjadi min 2x plus y1y berarti 2y sama dengan 8. Bisa kita apa? Bagi 2, kita bagi 2 menjadi min x plus y sama dengan 4. 8 bagi 2, 4. Ketemu ini. Ini baru untuk titik yang min 2,2. Nanti titik yang min 14 per 5, min 2 per 5 bisa kalian hitung sendiri di sini. Ya, min 14 per 5, min 2 per 5. Caranya sama. Ini untuk garis singgung yang pertama. Garis kesinggung kedua diperoleh dari sini. Persis sama seperti ini. X satunya diganti ini, Y satunya diganti ini. Ya. Silakan bisa dicoba. Jika ada pertanyaan bisa tanya lewat WA atau di grup atau japri ke saya boleh.